Bisa kelihatan? Halo? Sudah kelihatan? Bisa, Pak. Oke. Baik, seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi ini adalah Digital Question Framework di mana tujuannya adalah supaya memperkuat kemampuan masyarakat ya kita bicaranya dalam sebuah negara dalam memanfaatkan teknologi digital. Ya, tadi pagi saya baca Kongres Umat Islam ya, Kongres Muslim salah satu yang di apa itu ya hasil kongresnya ya salah satunya berkaitan dengan literasi digital. Bagaimana umat muslim tentu saja didukung negara, didukung aturan, undang-undang ya, anggaran dan seterusnya. Ini diharapkan bisa menguasai teknologi digital dan kemampuan teknologi informasi lainnya termasuk literasi digital. Kita jangan jadi bangsa yang cuma pakai teknologi saja, hanya jadi pasar saja ya. Jadi menghindari penjajahan teknologi eh menjadi bukan hanya netizen tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya, bisa hidupnya menjadi lebih makmur, hidupnya menjadi lebih baik ya. Kita akan membahas sekarang komponen-komponennya mulai dari digital identity atau identitas digital sampai mungkin kita juga harus memperhitungkan resiko ya memanfaatkan teknologi digital seperti eh, keamanan digital. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah digital identity. Bagaimana Anda punya kemampuan untuk membangun identitas online offline yang sehat. Bukan cuma sehat tapi juga bertanggung jawab. Contoh paling mudah adalah kita lihat orang suka komentar akan satu konten di medsos ya. Komentarnya itu pedes, kadang-kadang komentarnya itu menghina, merendahkan, tetapi dia pakai nama palsu. Seakan-akan yakin bahwa dia bisa berbuat tapi lepas tanggung jawab. Itu sudah masuk digital footprint ya. Itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dalam istilah kita apa ya, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Ini coba kita hindari. Contoh misalkan ya, ini juga berkaitan dengan tata krama. Eh, Unpas itu punya email, mahasiswa dikasih pasmail. Itu untuk urusan kuliah, sehingga dosen kalau dapat email dari mahasiswa bisa dengan mudah mengidentifikasi mahasiswa. NRP-nya berapa, apa itu, namanya siapa, tugasnya mengenai apa. Ya ada tata keramanya, identitasnya jelas. Jangan sampai misalkan dibiasakan Anda apa email ke dosen, ke TU atau ke sesama teman ini pakai Gmail. Karena namanya bisa macam-macam. Ya, saya pernah nerima apa itu email dari mahasiswa tapi namanya Hot Batagor. Kan saya bingung gitu loh. Saya nggak punya mahasiswa yang namanya Batagor, itu kan nama makanan. Ya, tidak pakai apa tata krama, tidak pakai tulisan, cuma ngasih file saja. Itu identitas online yang kurang bertanggung jawab. Prinsip panduannya itu adalah menghormati diri sendiri. Biasakan Anda bertanggung jawab.
Ya, tetapi juga ada beberapa hal yang harus diperhitungkan mengenai digital identity. Jangan terlalu banyak apa itu sharing mengenai identitas digital kita hanya untuk lingkungan tertentu saja. Karena kalau oversharing istilahnya ya, terlalu banyak dibagikan, itu juga bisa membahayakan. Yang kedua adalah digital use. Kemampuan untuk menggunakan teknologi secara seimbang, sehat, dan bermasyarakat. Halo Muhammad Diva. Halo Pak, Ya, menurut Anda gimana caranya kita menggunakan teknologi secara sehat? Contoh saja kalau Anda pakai HP. ya untuk hal yang positif Pak, Bukan, enggak sehat. Saya tanya sehat. Kesehatan, sehat fisik. Gimana caranya Anda pakai HP tapi badan tetap sehat? tahu waktu Pak, Hmm? Maksudnya ya waktu buat main HP-nya Pak, apa yang kaitannya main HP-nya bagaimana? Dengan ya jangan waktu? main HP 24 jam Pak, kan Jangan mengganggu sampai kesehatan. 24 jam. Siapa yang pernah main HP sampai keluar air mata? Itu kalau Anda terlalu lama lihat layar, ya mata lelah. Salah satu ciri mata lelah itu adalah keluar air mata. Ya capek matanya, harus istirahat, itu sudah tidak sehat. Kalau Anda dengar musik lewat HP, ya volumenya terlalu keras, itu HP-nya memperingatkan. Betul. Betul Pak, Kenapa? Ya nanti budek ya telinganya kalau Anda terlalu keras pakai headset ya seperti saya misalkan tapi dengerin apa musik metal misalkan dengan volume yang sangat keras. Menghargai waktu, menghargai lingkungan. Ya, saya suka lihat gitu loh. Ada orang apa masang musik lewat HP di lingkungan umum keras-keras. Itu bukan hanya mengganggu, itu sudah tidak sopan. Tolong jangan dibiasakan. Kita akan punya headset. Ya, tidak setiap orang itu merasa nyaman dengan suara keras. Lalu digital safety, keselamatan pakai digital, memahami, memitigasi itu mencegah, mengelola berbagai resiko dunia maya melalui penggunaan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan beretika. Paling umum adalah password. Kita sudah bahas minggu lalu, kemarin ya pertemuan. Bikin password itu sebaiknya password yang bagus itu misalkan 12 karakter. Minimal 12 sampai dengan 14. Gabungan antara huruf besar dan huruf kecil, pakai angka dan pakai lambang. Pakai lambang itu bisa tanda seru, bisa lebih besar, lebih kecil, bisa tanda tanya. Supaya apa? Supaya tidak mudah ditebak. Ya, kalau Anda pakai e-banking, biasanya ada autentikasi dua faktor. Dua kali sudah minta PIN, juga biasanya minta password. Ini untuk menghindari resiko yang tidak perlu yang apa bisa dihindari jika Anda memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jangan sampai nanti ada informasi yang dicuri, ada data yang dicuri, ada rekening yang apa ya, dirampok misalkan secara digital ya. Prinsip panduannya adalah menghargai kehidupan. Kehidupan siapa ya? Kehidupan kita semua ya. Jangan membahayakan orang lain, kita juga paham waspada dengan resiko pemanfaatan teknologi digital. Ini nyambung dengan digital security. Ya. Kemampuan untuk mendeteksi, menghindari berbagai tingkat ancaman dunia maya. Anda dapat
WA dari orang yang tidak dikenal, ngaku-ngaku teman atau ngaku-ngaku dari institusi tertentu terus menawarkan hadiah. Disebutkan Anda dapat hadiah 50 juta. Silahkan daftar di link berikut. Hati-hati. Pada saat linknya diklik, itu ternyata masuk virus. Masuk hal-hal yang membahayakan data Anda. Ya, orang kadang-kadang dapat email, wah langsung seneng, wah dapat hadiah. Padahal itu adalah jebakan. Istilahnya itu phishing, ya. Phishing itu mancing, mancing orang supaya masuk jebakan. Belum lagi kalau Anda berkunjung ke website yang banyak virusnya, ya, ada wormnya, ada macam-macam. Prinsip panduannya adalah menghormati properti. Properti maksudnya ya milik kita, sama seperti kita punya rumah. Rumah itu harus dikunci, harus punya pagar, harus ada pintu. Demikian juga dengan pemanfaatan teknologi digital. Jangan dibiasakan tidak terawasi, jangan dibiasakan tidak punya antivirus, jangan dibiasakan tidak update, jangan dibiasakan misalkan tukar data pakai USB atau misalkan download dengan tidak mengindahkan urusan keamanan. Selanjutnya nomor 5, kemarin kita bicara mengenai pentingnya emotional intelligence, ya, itu akan memperlihatkan kematangan Anda secara emosional dalam bergaul, dalam kehidupan sosial, dalam berteman, dalam kuliah. Ini juga harus dibawa ke dunia digital. Jadi istilahnya adalah ya digital EQ. Kemampuan untuk mengenali, menavigasi, dan mengekspresikan emosi dalam interaksi intra dan interpersonal digital seseorang. Nih, sekarang lagi heboh nih. Coba, ya. Siapa yang pernah curhat sama aplikasi kecerdasan buatan? Ada? Sekarang banyak remaja, bahkan orang tua, karena tidak ada teman ngobrol, karena merasa pendapatnya itu tidak dihargai orang, karena kesepian, ngobrolnya sama ChatGPT, ngobrolnya sama Gemini AI. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat kita rentan secara emosional, ya tidak baik untuk kejiwaan. Kalau mau komunikasi, ya komunikasi dengan sesama manusia. Ya, tapi tentu saja dengan manusia Anda harus memperhitungkan faktor adab, tata krama, sopan santun. Contoh, ya, pagi-pagi saya mau ngajar, terima WA dari mahasiswa entah siapa. Padahal mahasiswanya sudah saya bilang harus masuk ke grup WA dosen, WA kelas. Nanya, Pak, hari ini kuliah tidak? Tidak ada assalamualaikum, tidak ada memperkenalkan NRP-nya siapa, namanya siapa, kayak ngomong ke teman, tidak ada respek apalagi empati. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Ya, jangankan dijawab sama dosennya, langsung di-delete itu ya. Jangan-jangan sama dosennya nomor HP-nya juga di-block. Ya, karena dianggap tidak sopan. Menghormati orang lain, itu prinsip panduannya. Ya, tadi saya bicara WhatsApp group, yaitu masuknya ke digital communication. Anda bisa memanfaatkan semua perangkat digital untuk melakukan komunikasi dalam rangka kolaborasi, dalam rangka mungkin juga termasuk penghematan. Ya, kalau dulu mahasiswa mau mengumpulkan tugas itu harus di-print.
Ya sekarang juga masih ada yang di print ya, tapi sekarang tidak semuanya harus di print. Kata dosennya, nanti dikumpulkannya hari Sabtu, paling lambat jam 12 malam. Waduh, masa jam 12 malam harus datang ke kampus hanya untuk apa? Mengumpulkan laporan tugas misalkan, ya tidak perlu. Anda tinggal email saja ke dosennya, ya, atau mungkin tinggal upload ke Edlink. Itu bagaimana Anda memahami. Di Fakultas Teknik misalkan dosen 14 setiap ngajar biasanya umumnya satu semester itu adalah 14 kali pertemuan plus 2 kali ujian ya. Fakultas mengizinkan maksimal dosen itu bisa 4 kali melakukan kuliah online seperti yang kita lakukan sekarang. Artinya apa? Ya dosen, mahasiswa harus menguasai digital communication. Dalam digital communication, Anda harus saling menghormati. Anda harus menjalin interpersonal yang baik. Jika saya sedang ngajar di depan kelas, terus ada mahasiswa yang ketawa-ketawa, lah itu kan tidak sopan. Bagaimana dalam Zoom meeting, video conference seperti yang kita lakukan sekarang, ya sama juga, ya. Pada saat saya sedang ngajar misalkan, terus ada mahasiswa yang cekikikan, sama itu juga. Artinya apa? Dia tidak menghormati dosennya dan terlebih lagi dia tidak menghormati dirinya sendiri. Mahasiswa yang tidak paham tempat, tidak paham adab, tidak paham tata krama sopan santun, lah kan dosennya jadi bingung. Ini mahasiswa dididik dari mana ya? Kok kelakuannya udik begitu misalkan? Ini kan mahasiswa Unpas. Dasar Unpas itu ya adalah Islami. Dasar Unpas itu adalah Pasundan kebudayaan Sunda yang sangat menjunjung tinggi adab, tata krama, dan sopan santun. Bahkan dalam hubungan ya komunikasi digital seperti yang kita lakukan sekarang. Hal-hal seperti itu harap bisa dihindari. Literasi bangsa kita ini masih ketinggalan dibandingkan dengan bangsa lain. Contoh, siapa di antara Anda yang belum pernah masuk ke perpustakaan di Fakultas Hukum atau FISIP? Saya kalau ngajar di Fakultas Hukum ya, nunggu kelas berikutnya suka ngadem di perpustakaan sambil pakai laptop, sambil baca. Kalau saya lihat kok perpustakaannya sepi ya. Pada kemana ini mahasiswanya? Perpustakaan Unpas sudah lengkap, sudah nyaman. Kok nggak ada mahasiswa yang ngobrol, ya baca buku, kerjain tugas pakai laptop? Kok malah senengnya berpanas-panas di pinggir jalan? Lah kan jadi berpikir, ini kok mahasiswa tuh suka baca atau enggak ya? Nah, kemampuan seperti ini juga ada di digital literasi. Kenapa misalkan mahasiswa itu sebaiknya dibiasakan baca koran korannya dalam bentuk website. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan berita-berita hukum terbaru. Bagaimana Anda semangat bukan scrolling media sosial ya, tapi membaca materi-materi yang ada hubungannya dengan kuliah Anda. Sehingga pengetahuan, wawasan Anda itu akan semakin bagus. Tidak selalu harus mengenai urusan hukum saja. Bisa mengenai teknologi, bisa mengenai olahraga, bisa mengenai musik. Ya, jadi jangan sampai Anda berpikiran, wah, belajar lagi. Tidak. Tidak selalu maksudnya, tapi dibawanya ke sesuatu yang menyenangkan. Pengetahuan itu jadi kebutuhan. Jangan sampai ngakunya mahasiswa,
Tapi ditanya informasi-informasi yang umum, berita-berita terkini, itu nggak tahu apa-apa. Pencarian informasi, komunikasi digital, ya. Ini Anda cari. Semuanya ada yang di internet. Bisa dengan mudah dicari. Hanya cukup misalkan tulis searching di Google atau nanya sama AI. Selanjutnya adalah digital right. Kemampuan untuk memahami dan menjunjung tinggi hak asasi dan hak hukum. Nah, ini. Dalam menggunakan teknologi. Kalau Anda bikin gambar misalkan pakai aplikasi AI, pakai Gemini, ya sebutkan itu memang bukan buatan saya. Saya di blog, kalau misalkan itu memang foto hasil saya biasanya kasih semacam copyright. Ini saya loh yang motret. Tetapi kalau itu gambarnya buatan aplikasi kecerdasan buatan, nggak boleh Anda ngaku-ngaku itu sebagai hasil karya Anda. Beda, ya. Bagaimana kalau dengan hasil karya orang lain? Sama, menghormati hak orang lain. Nih contoh. Ada mahasiswa tidak mengerjakan tugas. Tugasnya harus di-email ke dosennya. Yang dia lakukan adalah copy paste file Word milik temannya, lalu namanya diganti. Itu sangat bertentangan dengan hukum. Itu pengamalan yang bertentangan dengan digital right. Kenapa? Saya pernah kejadian seperti itu. Nama di covernya si A, tapi ternyata di dalamnya itu menjelaskan bahwa mahasiswa yang bikin ini namanya si B. Lah kan dosennya jadi bingung. Ini siapa yang bikin? Gak boleh seperti itu. Ya, apalagi jika Anda copy paste terus nggak bilang sama orangnya. Kita mulai dari lingkungan kuliah kita. Ya. Baik. Jadi meskipun tidak secara resmi pemerintah Indonesia itu mengadopsi yang namanya digital quotient framework, tapi sebetulnya pemerintah punya program, ya, ini kalau tidak salah diluncurkan pada saat Presiden Jokowi, itu adalah Cakap Digital. Program pemerintah namanya Cakap Digital. Tapi kalau saya lihat, saya perhatikan, ya di dalamnya termasuk juga komponen-komponen yang kita bahas. Bagaimana misalkan masyarakat itu harus paham mengenai identitas digital. Bagaimana mahasiswa dan masyarakat ya harus bisa melakukan manajemen privacy. Manajemen privacy itu apa? Jangan sampai Anda mengumbar-umbar urusan pribadi di media sosial. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan oleh orang. Contoh, ada seorang artis baru beli cincin berlian seharga sekian ratus juta. Belum keluar dari toko emas, toko perhiasannya, dia sudah potret itu cincinnya, lalu disebarkan di media sosial. Maksudnya mungkin untuk flexing alias pamer. Ya, baru pulang ke rumah, malamnya rumahnya dirampok. Rampoknya itu spesifik mau ngebegal si cincin berlian yang baru tadi paginya dia beli. Ini saya tidak ngarang loh. Ya, saya tidak nyebutkan apakah itu di Indonesia atau di luar negeri. Ya lah, itu kan sama dengan mengumumkan, ayo rampoklah saya. Ini contoh. Tidak semuanya itu harus dibagikan
karena ternyata bisa mengundang, ya dalam hal ini adalah orang-orang untuk berbuat jahat. Ada critical thinking. Anda harus bisa membedakan mana konten yang hoax, mana konten yang benar, mana kontennya yang memang buatan manusia, mana yang buatan kecerdasan buatan. Anda harus paham mengenai digital footprint, jejak digital. Saya ngerekam Anda pada saat kuliah, ya. Pada saat saya suruh nyalain video, itu ternyata ada mahasiswa yang kuliah di rumahnya sambil merokok. Ya saya tegur. Bukan cuma saya tegur ya, tapi itu kuliah direkam. Ada videonya. Seumur hidup, jadi orang kalau ada yang lihat video tersebut, wah si Anu pas kuliah memang brengsek, nggak sopan sama dosennya. Lah itu jadi jejak digital yang merugikan Anda loh. Kenapa? Ya videonya ada. Ditonton sama orang lain. Itu akan sangat memalukan. Jangan. Ya, kalau istilah saya dalam relasi digital, jaim gitu loh. Jaga image. Perlihatkan yang baik-baik saja. Lalu ada digital empathy. Bagaimana kalau ada saya bilang ya, orang tua nanya sama Anda, gimana kabar? Kuliah baik-baik saja, misalkan untuk anak yang kos di Bandung tapi orang tuanya di luar Bandung, tadi jawab-jawab acan. Nggak punya empati sama sekali, bahkan sama orang tua sendiri. Ada teman yang sakit, terus Anda nge-WA sama teman Anda. Gimana sakitnya? Udah sembuh? Cepat sehat ya, aku doain. Itu digital empati. Punya rasa kemanusiaan gitu loh kepada teman. Namanya sakit ya kan tidak enak. Anda kehilangan teman di kampus. Anda manfaatkan yang namanya digital communication untuk menyampaikan digital empathy. Cyber security management. Pastikan kalau Anda akses internet itu memang ada jaminan keamanan. Contoh, jangan dibiasakan pakai internet gratis di mall untuk transaksi e-banking misalkan. Kenapa? Oh ya, e-banking itu apa ya? Misalkan pakai QRIS lah. Kenapa? Karena WiFi yang gratis itu belum tentu terjamin keamanannya. Takutnya ada yang menyusup, takutnya ada yang ngintip-ngintip. Selanjutnya juga bagaimana DQ itu bisa memanage cyberbullying. Apa? Cyberbullying atau bullying? Perundungan. Bisa beri contoh perundungan? Itu Pak yang ngatain orang di konten Pak, di komennya Pak. Di komennya, ya menghina, merendahkan mahasiswa. Ada temennya yang dia tidak sukai, malah ngajak teman-temannya lain, yuk kita bikin grup WA saja. Si Anu nggak usah diajak, nyebelin dia mah. Saya pernah loh berhadapan dengan mahasiswa yang dia tidak suka dengan temannya, dia malah ngajak teman-teman yang lain supaya tidak suka sama temannya. Lah ini kan bukan menyelesaikan masalah, ini malah masuk ke kategori perundungan. Tolong jangan dibiasakan seperti itu. Kalau Anda punya masalah, selesaikan baik-baik. Jangan malah ngajak-ngajak orang, ya, sehingga masalah yang kecil jadi besar. Diomongin di WA, diposting di media sosial, itu bisa dituntut loh. Ingat ada UU ITE, ya, undang-undang transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik, ya. Menurut saya di
di kita itu perundungan sudah masuk kategori yang cukup parah, baik secara fisik maupun digital. Lalu tadi yang kita sudah bahas ya, screen time management. Malam-malam kalau mau tidur ya HP itu dimatikan sajalah kalau misalnya tidak akan bangun subuh butuh alarmnya. Ya kalau mau tidur, bangun tidur, ya minum dulu, sholat dulu, nggak usah langsung pegang HP. Sehari itu coba dibatasi. Beberapa HP itu punya screen time management yang mengingatkan Anda jika Anda melebihi waktu tertentu pakai gadget. Yang terakhir adalah digital citizen identity. Tadi kita sudah bahas ya, bagaimana Anda membangun citra yang baik, citra yang bertanggung jawab, yang sehat. Boleh protes sama pemerintah? Boleh. Ya, tapi sampaikan dengan cara yang baik, dengan data yang akurat, dengan kata-kata yang ya sopan lah. Anda boleh protes sama dosen mengenai nilai, mengenai absen, mengenai tugas, silahkan, no problem. Silahkan WA dosennya melalui grup WA-nya. Tapi sampaikan dengan kata-kata yang baik. Saya yakin dosennya nggak akan marah. Bagaimana dengan teman? Sama. Ya, Anda kan tidak selalu seia sekata dengan teman. Mungkin satu saat timbul masalah. Kalau di dunia nyata itu diselesaikan baik-baik, ya sama. Di dunia digital juga diselesaikan baik-baik. Jangan sampai nanti tidak punya empati, ujung-ujungnya nggak mikir, critical thinking, mengedepankan emosi, dan itu jadi digital footprint. Oh, si Anu teh memang gede ambek. Jelek kan image-nya untuk anak. Kenapa nyebut gede ambek? Cepat marah tuh, lihat tuh postingan-postingannya. Marah-marah melulu. Hal-hal seperti itu diharapkan membuat hidup kita lebih baik. Jangan sampai pakai gadget, pakai segala rupa teknologi, malah membuat hidup kita jadi stres, jadi depresi, jadi FOMO, ya fear of missing out, takut ketinggalan, pertemanan jadi putus, ya lalu ada perundungan, kena tipu. Ya, lah seharusnya kan itu mempermudah hidup kita, membuat hidup kita lebih nyaman, lebih hemat, lebih mudah untuk memanage apapun, ya, dan dalam beberapa hal bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Oke, ini yang tadi saya bahas ya. Jadi pemerintah melalui kementerian terkait, ya sekarang Kemendikbud ya kalau tidak salah, menjalankan program Indonesia Makin Cakap Digital, di mana pilar-pilarnya atau komponen-komponennya itu tidak jauh berbeda dengan Digital Quotient Framework. Beberapa kementerian lain juga ternyata tidak mau kalah ya. Contohnya salah satu hasil musyawarah umat Islam itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence, ya sama ya, untuk kemakmuran. Jangan sampai kita disetir sama mesin, sama program, sama algoritma. Jadi mahasiswa boleh pakai aplikasi AI nggak? Boleh. Tapi hanya sebagai kakas, hanya sebagai masukan. Bukan sebagai hasil pemikiran Anda. Ya harus disaring lagi, harus difilter lagi. Karena yang namanya jawaban dari aplikasi AI itu belum tentu benar. Ya, ada istilah ya,
halusinasi kecerdasan buatan. Kalau si aplikasi AI tidak tahu jawabnya, biasanya dia ngacaprak ya kalau bahasa Sundanya. Ya, ngaco gitu loh, asbun asal bunyi. Hati-hati. Ya, Anda harus berperilaku seperti calon sarjana bahwa data informasi yang Anda pakai itu memang bisa dipertanggungjawabkan, jelas sumbernya. Ya, pertanggungjawaban secara etik, secara ilmiah, secara keilmuan. Oke, itu materi kita hari ini.